Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Dia Setia Fitriani dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Berjudul Systematic Literature Review, Hubungan Personal Hygiene dengan Kejadian Skabies di Pondok Pesantren. Yang pertama, dari latar belakang, seperti yang sudah kita ketahui, skabies ini masih menjadi masalah kesehatan global. Menurut data dari WHO, di tahun 2014, sebanyak 130 juta orang sudah terinfeksi skabies, di mana dari 12 penyakit yang sering terjadi di Indonesia, skabies berada pada posisi ketiga. Adanya tingginya prevalensi skabies tersebut berhubungan dengan salah satu faktornya adalah dari tingkat kebersihan, di mana tingkat kebersihan itu dapat dilihat pada kebersihan diri atau personal hygiene. Personal hygiene sendiri merupakan suatu tindakan untuk memelihara kesehatan dan kebersihan diri, baik secara fisik maupun psikisnya, di mana kebersihan meliputi kebersihan badan, kebersihan pakaian, mencuci tangan, serta kebersihan dari tempat tidur. Kurangnya penerapan kebersihan tersebut akan memudahkan munculnya suatu penyakit, salah satunya adalah skabies. Dari tujuan penelitian yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah mendapatkan gambaran jumlah penderita skabies di pondok pesantren, kemudian mendapatkan gambaran personal hygiene pada santri di pondok pesantren, serta mendapatkan gambaran hubungan personal hygiene dengan kejadian skabies di pondok pesantren dari penelitian-penelitian yang sudah dipublikasi pada Google Scholar mulai dari 1 Januari 2010 sampai 30 September 2020. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama jenis penelitian yang saya gunakan adalah systematic literature review, di mana untuk populasi dan sampelnya saya mengambil 27 artikel nasional berkaitan dengan hubungan personal hygiene dengan kejadian skabies di pondok pesantren. Adapun untuk kriteria kelayakan melalui PICOS, yaitu artikel yang sesuai dengan hubungan personal hygiene dengan kejadian skabies, kemudian untuk intervensinya ada personal hygiene, komparasinya adalah personal hygiene baik dan buruk, serta untuk outcome-nya adalah hubungan personal hygiene dengan kejadian skabies. Untuk studinya saya mengambil yang cross-sectional. Nah, untuk kriteria inklusi dan eksklusi yang saya gunakan adalah yang pertama untuk inklusi adalah artikel nasional yang telah dipublikasi dengan keyword personal hygiene and scabies and boarding school or pondok pesantren. Untuk rentang waktunya sekitar 10 tahun dari waktu 1 Januari 2010 hingga September 2020. Adapun tipe artikel yang saya gunakan adalah original research article, kemudian full text, dan artikel berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk kriteria eksklusinya adalah ketidaksesuaian dengan PICOS, kemudian artikel lengkap yang tidak dapat diakses, serta masih dalam bentuk naskah skripsi. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama untuk kejadian skabies sekitar 46,8% atau 1.116 dari 2.360 santri sudah terinfeksi skabies. Kemudian yang kedua adalah personal hygiene santri sebanyak 42,5% atau 902 dari 2.121 santri memiliki personal hygiene yang buruk, serta untuk komponen personal hygiene yang berpengaruh adalah sebanyak 56% atau 249 dari 445 santri itu memiliki kebersihan alas tidur yang buruk. Untuk pembahasannya sendiri, hal tersebut dikarenakan adanya dari kepadatan, di mana tingginya frekuensi kontak santri bisa menularkan dari tunggal Sarcoptes cabii dari satu santri ke satu santri yang lain. Untuk faktor yang lain adalah terbatasnya ketersediaan air bersih, sehingga perilaku atau aktivitas mandi ataupun mencuci pakaian menjadi terbatas pada lingkungan pesantren. Adapun peristiwa tukar-menukar pakaian, saling meminjamkan barang pribadi, ataupun alas dan alat tidur yang saling bergantian, menjadi beberapa faktor yang menyebabkan buruknya personal hygiene pada santri. Untuk yang ketiga adalah komponen personal hygiene yang buruk pada 27 artikel yang sudah dianalisis adalah kebersihan alas tidur dan kebersihan tangan dan kuku. Dan terdapat 24 dari 27 artikel menyatakan bahwa terdapat hubungan personal hygiene dengan kejadian skabies. Hal tersebut sesuai dengan patogenesis dari penularan skabies, dari mulai tunggal Sarcoptes cabies yang berada pada lapisan stratum corneum pada lapisan epidermis akan masuk dan membentuk terowongan. Kemudian nantinya akan berpindah dari satu orang ke orang yang lain sehingga menginfeksi orang lain, dan tunggal tersebut akan menimbulkan adanya respon inflamasi berupa gatal. Gatal tersebut bisa menyebabkan seseorang akan menggaruk dan memungkinkan tunggal tersebut bisa menempel pada kuku, tangan, ataupun akan jatuh kepada alas tempat tidurnya.
Untuk penularan tersebut bisa dikurangi dengan mandi 2 kali dalam sehari, mencuci tangan dengan sabun sehingga tungau dapat hilang dan terbawa oleh air dan sabun, kemudian memotong kuku dalam satu kali dalam seminggu, sering mengganti pakaian dengan mencuci dan menjemur pakaian di bawah sinar matahari, serta menjaga kebersihan dari alas tidur dengan sering mengganti spray dan menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah sebanyak 46,8% dengan confidence interval 95% adalah 44,8% sampai 48,8% menyatakan penderita skabies di pondok pesantren. Kemudian yang kedua, personal hygiene yang buruk pada santri dari penelitian yang sudah dipublikasi sebanyak 42,5% dengan confidence interval 95% adalah 40,4% sampai 44,6%. Dan yang ketiga adalah terdapat hubungan personal hygiene dengan kejadian skabies dari penelitian-penelitian yang sudah dipublikasi pada 1 Januari 2010 sampai 30 September 2020. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.